Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Baik, berdirinya kami di sini akan mendemonstrasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa tahapan siklus air. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Yustina Sari dan rekan saya. Nama saya Utwali Jonita. Nama saya Nurmala Siahaan. Nama saya Riki Fadila Darmadi. Nama saya Deswita Sari. Nama saya Wulan Aulia Zahara. Nama saya Fakultas Putri Saradi. Nama saya Rina Lestari. Baik, sebelum kami mendemonstrasikan hasil kerja kelompok kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tahapan siklus ini. Nah, sebelum kami mendemonstrasikan tahapan siklus air, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, transpirasi, infiltrasi. Nah, penjelasannya itu teman-teman akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengetahui apa sih yang menjadi tahapan siklus air, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa arti dan apa pengertian dari siklus air ini. Nah, siklus air atau bisa disebut dengan siklus hidrologi merupakan proses perputaran air yang terus-menerus di bumi dan di atmosfer. Nah, dapat juga dikatakan siklus air ini merupakan proses yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air di bumi. Nah, selanjutnya tahapan siklus air akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada tahap-tahapan siklus air. Nah, yang pertama itu ada evaporasi. Yang dimana evaporasi ini adalah proses di mana air sungai, air danau, air laut berubah menjadi uap karena adanya sinar matahari yang menjadi pemanasnya. Nah, uap itu nanti akan ke atas ke atmosfer menjadi awan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, baik, yang di sini selanjutnya tahap kedua ada kondensasi, yang dimana kondensasi ini merupakan penguapan yang sehingga membentuk menjadi awan, dimana titik-titik air ini akan mengembun sehingga menciptakan awan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tahapan yang selanjutnya itu ada presipitasi, yang dimana proses ini adalah titik-titik air hujan yang semakin banyak dan berat sehingga mengakibatkan air jatuh ke permukaan bumi dikarenakan adanya kondensasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh proses. Baik, selanjutnya ada limpasan di sebelah sini. Ini dia. Nah, limpasan ini merupakan, tadi kan airnya itu turun, udah hujan, dari presipitasi ini kan ke bawah, turun hujan, jadi dia ke tanah. Nah, dari tanah itu, tanahnya yang air yang mengalir ke sungai, ke danau, itu namanya jadi limpasan. Nah, kemudian ada infiltrasi. Infiltrasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada infiltrasi. Nah, infiltrasi itu adalah jatuhnya air hujan ke tanah, lalu diserap ke tanah, dan air hujan akan berkumpul di sungai, danau, dan laut. Oke, ya selanjutnya tadi ini masih bagian dari penguapan juga. Dia sama seperti evaporasi, cuman dia namanya transpirasi. Kalau evaporasi kan dia dari kolam, dari laut, dari danau. Nah, kalau transpirasi ini penguapan dari daun, dari tumbuh-tumbuhan, seperti yang ada di sini. Baik, sekianlah penjelasannya. Nah, baik, tadi kan kita udah belajar tentang pengertian dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, transpirasi, limpasan, dan infiltrasi. Sekarang kita ini masuk ke dalam apa sih manfaat siklus air bagi kehidupan. Nah, manfaat siklus air bagi kehidupan itu yang pertama adalah menjaga ketersediaan air di bumi. Dengan adanya siklus air, maka air di bumi akan terus berputar dan tidak akan ada habisnya. Yang kedua itu untuk mengisi sumber air tanah. Nah, dengan adanya presipitasi tadi kan air hujan turun ke tanah. Nah, dia itu untuk mengisi persediaan air di dalam tanah. Yang ketiga itu untuk menjaga ekosistem. Siklus air ini menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Karena kalau tidak ada air, ekosistem tidak akan seimbang. Nah, teman-teman, tadi kan sudah jelaskan nih pengertian dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, transpirasi, limpasi, dan infiltrasi. Di sini, saya dan rekan saya Nurmala akan mendemonstrasikan tahapan siklus air. Nah,
tahapan pertama dari semuanya itu adalah cahaya matahari yang menyinari bumi. Nah, dia karena panas matahari menyebabkan terjadinya penguapan. Penguapan itu ada dua. Yang pertama di sini transpirasi dan evaporasi. Nah, di sini kita buat tahap yang pertamanya evaporasi. Evaporasi ini penguapan air yang dari laut, sungai, kolam. Nah, sedangkan yang transpirasi ini dari daun tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah evaporasi, selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi ini, uap-uap air yang sudah menguap tadi dipindahkan di atmosfer atau di awan. Nah, setelah awan-awan ini menjadi berat dan sudah penuh, dia lanjut ke presipitasi. Nah, di sini kita akan turunkan air hujan. Nah, di presipitasi ini adalah terjadinya turunnya hujan. Nah, kemudian setelah turun hujan, airnya ini akan mengalir dari sungai-sungai dan tanah. Nah, air yang melewati darat kemudian menuju ke sungai namanya adalah limpasan. Nah, kemudian ada infiltrasi. Kalau misalnya limpasan kan dia airnya yang mengalir ke sungai lagi. Tapi kalau dia menyerap ke dalam tanah, itu namanya infiltrasi. Nah, dari infiltrasi kemudian kembali lagi ke transpirasi dan evaporasi. Begitulah seterusnya siklus air. Nah, teman-teman, itulah demonstrasi dari tahapan siklus air. Semoga teman-teman mengerti ya. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari demonstrasi tahapan siklus air kami. Jika ada kurang-lebihnya kami ucapkan terima kasih. I just had to let you know you're